Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan pada hari ini dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah ada di akhir pekan dan kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon ya Roh Kudus, karuniakanlah hikmah dan pengertian sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah semakin setia. Nah Bapak Ibu, salah satu karakter yang sulit atau tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Amsal 20 ayat 6 membenarkannya. Dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti yang dikehendakinya. Orang mau setia jikalau ada upah. Begitu juga dalam mengikut Tuhan. Seringkali kita tidak setia, hati kita mudah berubah. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur, mulai pudar. Sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan tergantung cuaca. Ketika hati lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat. Dikala hati lagi cerah, kita menggebu-gebu untuk bersemangat atau untuk Tuhan. Ketika keuangan yang tidak kunjung baik, pasangan hidup yang tidak mendukung, dan juga tidak menghormati, apakah kesetiaan itu tetap ada dan membara? Mungkin saudara belum mendapatkan tantangan seperti itu. Tetapi masih banyak contoh-contoh kecil seperti apa pilihan kita ketika harus memilih pergi beribadah hari Minggu atau melanjutkan untuk tidur dan tidak bangun pagi. Apa juga pilihanmu? Membaca status WA di handphone atau segera membaca Alkitab? Atau apa pilihanmu? Memilih untuk berdoa sebelum beraktivitas atau berdosa? Dan lain sebagainya. Nah, silakan untuk direnungkan. Nah pertanyaannya sekarang adalah mengapa kita harus setia? Jawabannya ada beberapa hal. Yang pertama karena memang Yesus meneladani itu. Dan itulah sesungguhnya yang harus kita ikuti. Dalam Mazmur 100 ayat 5 berkata sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi jelas di sana karena memang Allah yang kita sembah adalah setia. Yang kedua sebagai tanda bahwa dia sungguh berbuah secara rohani. Galatia 5:22 dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ya, dan sampai akhirnya kepada penguasaan diri. Yang ketiga mengapa kita harus setia? Oleh karena kesetiaan akan mendatangkan upah. Lukas 19:17 berkata, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bagi orang yang setia, Tuhan akan memberikan upah. Dan yang terakhir mengapa kita harus setia? Karena justru dengan kesetiaan menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, ia seorang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Lukas 16 ayat 10 berkata barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi itu jelas di sana tentang alasan dasar mengapa kita harus setia. Nah saudara, kesetiaan bukanlah sifat yang secara instan ya atau ya tiba-tiba dimiliki oleh orang percaya. Kesetiaan selalu diawali dari hal-hal kecil. Sebab bila kita tidak bisa setia dalam perkara kecil, maka kita juga tidak akan dapat setia dalam perkara yang besar. Jika kamu orang yang setia, akan banyak orang akan mencari kamu dan mempercayakan berbagai hal kepadamu.
Dan mereka akan berkata, aku tak mau yang lain selain Dia yang setia. Nah, saudara, ada ilustrasi tentang anjing yang bernama Hachiko di Jepang. Mungkin saudara pernah mendengar. Hachiko merupakan anjing yang terkenal karena kesetiaannya kepada tuannya. Dia selalu mengantar tuannya saat pergi kerja, dan pada malam hari dia datang untuk menjemput tuannya di stasiun kereta. Hingga pada suatu hari Hachiko tidak menemukan tuannya lagi di stasiun. Rupanya tuannya telah meninggal di tempat kerjanya. Namun Hachiko yang malang tetap setia menunggu untuk menjemput tuannya. Nah, saudara, kisah Hachiko, anjing yang setia ini, kemudian dilegendakan oleh Jepang dengan membangun sebuah monumen untuk Hachiko, seekor anjing yang setia. Hachiko menjadi sangat fenomenal karena dia hanya seekor binatang, namun mampu menunjukkan nilai kesetiaan yang berharga yang seringkali gagal kita lakukan sebagai manusia. Firman Tuhan pun mencatat, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah hal tersebut pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, agar engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, saudara, tidak ada kesetiaan yang timbul tanpa kasih. Dan kasih tidak akan disebut kasih bila tidak dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Artinya dalam kesetiaan. Orang yang memegang teguh kesetiaan ternyata tidak hanya akan dihargai oleh sesama, melainkan juga dihargai oleh Allah. Karena itu mari semakin setialah mengiringi, melayani, dan memuliakan Tuhan. Semakin setialah kita dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak, orang tua, dan semua orang yang sungguh ada di dekat kita. Semakin setialah dengan yang baik dalam hidup kita, maka Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Dikatakan, orang yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ingatkan kami untuk sungguh-sungguh kami terus hidup setia. Apapun yang terjadi, seperti bagaimanapun keadaannya, biarlah tetap kami sungguh-sungguh komit. Kami sungguh-sungguh teguh berdiri dan tetap loyal total untuk hidup. Mendedikasikan seluruh kehidupan kami sampai kami menutup mata. Mari ya Roh Kudus mampukan kami untuk tetap kami terus hidup dalam kesetiaan, mengiring dan melayani. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Karena itu selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan bersama keluarga, dan mari setialah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.